Hai, selamat datang. Selamat datang di rumah Nawila. Saya Agia Karisma sebagai produser dari film Nawila. Saya Rini Handayani sebagai production designer dari film Nawila. Yuk, kita lihat-lihat rumah Nawila. Let's go. Sekarang kita ada di ruang tamunya Nawila ya Tante ya. Dan ini menarik sekali, memang kita nge-build set desainnya itu balik ke eranya mereka di tahun 1968. Jadi kalau teman-teman lihat apa yang ada di sini, Tante Rini juga bisa jelasin lebih lanjut apa yang pengen Tante bawa gitu ya kali dari rasa di era itu. Jadi ini ruang tamunya dari rumahnya Nawila. Banyak sekali kejadian di ruang tamu ini yang penting buat kehidupannya Nawila ya gitu. Tapi salah satunya si ruang tamu ini harus menggambarkan bahwa ini memang ruang tamunya Mak sama Pak juga kan, penerima tamu. Nah, salah satunya ada si lampu ini. Ini jadi salah satu lampu yang akhirnya ciri khas dari apa kesukaannya Mak. Mak tuh sangat prakarya sekali ya, sangat perintilan, sangat DIY, sangat crafty. Jadi banyak banget hasil dari jahitannya Mak yang waste-nya, sisanya ternyata sama Mak dibikin jadi cup lampu. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa dari pattern ini sebenarnya juga adalah pattern dari bajunya Mak, bajunya Nawila juga. Gitu. Dan kalau teman-teman ngelihat memang ruangnya dibikin lebih luas sedikit gitu karena Mak juga punya kebiasaan menghidangkan teh kesukaannya mereka di ruang tamu ini. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngerasain vibe sama tone color yang kita pengen sampaikan di film Nawila. Kita sekarang sampai di living room atau ruang keluarganya Nawila. Kenapa sih kita pengen bikin ini lebih luas ya? Sebenarnya idenya memang ruangan ini tuh selalu jadi tempat Nawila bisa pulang dan selonjoran di lantai biar grounding. Karena kebiasaan Nawila kalau diceritanya tuh pulang dari sekolah, pulang nemenin Mak ke pasar, dia suka tiba-tiba tiduran di sini dan ini tuh jadi arena di mana Nawila bisa main sama teman-temannya juga gitu. Dan tentu Tante ini bisa jelasin ke kita semua juga kenapa sih tiles ini yang dipilih gitu Tante. Karena dari awal sebenarnya memang ini bentuk request kita juga dari produser, dari director bahwa lantai rumah di era itu tuh jadi sesuatu yang sangat ornamental. Tapi juga dia bisa ngisi ruang karena pattern nama desainnya sendiri juga ibaratnya kayak lukisan ya Tante ya. Iya. Jadi sebenarnya lantainya kita pilih juga memang bukan lantai rumah kolonial yang biasa pada di era itu. Jadi ini sesuatu yang kita desain sendiri custom khusus untuk Nawila. Karena ada bunga-bunga kecil gitu yang menggambarkan kebahagiaan keluarga kecil ini. Lalu si ruangannya juga dia spacious dan terbuka tanpa ada sofa. Karena pada masa itu juga mereka belum ada TV dan mereka tuh seneng berdansa sambil mendengarkan radio gitu. Dan ruangan ini sebenarnya ruangan yang menjadi connecting untuk ke semua area di rumah ini. Jadi sirkulasi companionship-nya kerasa banget di living room ini ya. Jadi Mak juga sangat leluasa. Kenapa akhirnya nanti kita juga bisa ceritain kenapa setting arena makan atau area meja makannya seperti itu. Karena sebenarnya Mak pengen bisa ngelihat semua center daripada rumahnya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita ke pojokannya Mak ya. Jadi ini pojokannya Mak, di mana Mak sedang bekerja, menjahit, buat prakarya, dan melakukan semua aktivitas hobinya Mak sambil mendengarkan radio RS. Ya, dan kalau teman-teman lihat secara detail ruangan ini sangat Mak banget. Jadi dengan kontur atau alat-alat prakaryanya Mas, seperti teman-teman bisa lihat dari jarum jahit, bahkan kita spesifik banget nyari mesin jahit di era itu. Di mana mesin jahit ini mesin jahit Jerman yang populer di tahun 50-an gitu. Dan kita nyari mesin jahit yang masih berfungsi karena emang nanti akan ada adegan di mana Mak
bener-bener jahit ya. Iya gitu, dan ternyata memang kita lesin menjahit ya. Tapi ini jadi tempat yang sangat diinginkan mungkin buat aku terutama yang sangat perintilan gitu ya. Dan Tante ini bisa mengejawantahkan ini ke dalam pojokan yang rasa-rasanya bisa saja terjadi dimanapun. Dan kalau kita ke arena ini tuh ngingetin sama masa lalu, segala sesuatu tuh selalu dibikin sendiri gitu, dan dibikinnya sepenuh cinta. Jadi pojokan ini tuh rasanya hangat. Makanya kalau teman-teman lihat secara vibrant, secara tone, kita tuh banyak pilihan juga dengan turunan warna hijau. Contoh juga dari lemari. Kalau teman-teman bisa lihat lemari yang ini tuh sebenarnya lemari yang juga bener-bener dibikin langsung sama Tante ini gitu, DIY dengan mawarnya, bentuk color palette-nya, tonalnya gitu tuh disesuaikan juga sama kesukaannya Mak juga terhadap gorden dan vitras. Jadi ini tuh jadi sesuatu yang buat aku pojokan yang diimpi-impikan lah ya sama ibu untuk punya me time sebenarnya. Gitu. Karena Mak bisa duduk di sini sambil dengerin radio RS, baca buku, lalu dikelilingi sama barang-barang emang kesukaannya Mak. Ditambah yang bikin menarik dari pojokan ini, Pak dan Ma itu karakternya selalu ngebebasin Nawila. Jadi kalau teman-teman lihat ada coretan-coretan dan lukisan-lukisan yang dibikin sama Nawila, bahkan Nawila juga ikut berkontribusi terhadap desain-desain yang Ma bikin. Contohnya di belakang Tante ini ada desain yang sebenarnya dari hasil kolaborasi Ma dan Wila untuk menciptakan baju, dan ini adalah momen kebersamaan yang rasa-rasanya di hari ini kurang ya. Kalau kita ingin hadir secara utuh, bukan cuma quality tapi secara berkesadaran nemenin anak gitu. Dan area ini tuh jadi spot yang menarik sekali untuk kita hadirkan di dalam film Nawila. Fun fact, radionya beneran masih nyala. Coba. Wow. Sayangnya nggak bisa ke radio zaman dulu ya. Nggak bisa. Andaikan dia lagu si Lilis Suryani ya. Iya. Sebelum menuju ke ruang makan, ini juga ada satu area yang sebenarnya kita request ke Tante ini untuk jadi pojok bacaan ya. Iya. Biasanya kalau Pak pulang, Mak pulang, mereka atau Wila pulang juga, ini adalah area di mana mereka suka duduk me time, terus sambil menyeruput kopi dan teh dan kudapannya, dan sambil tentunya membaca. Membaca karena dibikinnya very laid back. Dan yang menyenangkan dari era itu tuh ornamen daripada rotan ini tuh nggak pernah nggak disajikan gitu ya, dipresentasikan gitu. Jadi dengan Tante ini tuh requestnya tuh kemarin kayak ukiran dan detailnya tuh harus represent dari era itu. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat bentuk daripada bulatan ini sebenarnya very synchronized sama buffet yang ada di pojok kanan kita nanti ya gitu. Jadi sebenarnya ada kita bilangnya silver lining dari apa yang ada di rumah ini gitu, secara bentuk dan lain-lainnya tuh. Kalau teman-teman lihat tuh ada bevel yang sifatnya bulatan, karena itu yang ingin dihadirkan perasaan nyaman di dalam rumah dengan sesuatu yang melembutkan seisi rumahnya. Dan aman tentunya ya buat anak-anak gitu. Jadi rasanya seperti itu. Oke, sekarang kita ke area ruang makan nih ya. Ini adalah ruang makan Nawila yang mungkin pernah dilihat di teaser yang awal-awal ya Teh ya. Iya. Jadi kursinya pun cuman ada 3 karena mereka masih keluarga kecil gitu. Lalu memang mejanya sengaja sama Mak dan Pak dipepetin ke tembok karena area lebih luas untuk Wila bermain di bagian tengah rumah sini. Ini adalah foto keluarganya Wila, Mak dan Pak. Dan frame-nya sendiri pun sama Mak digambar satu-satu gitu. Karena Mak senang sekali dengan crafty-crafty dan bikin sendiri. Lalu ini kaleng kerupuk kesukaannya Wila. Lalu kerupuknya maksudnya? Kalengnya Mak suka diisi kerupuk yang Wila suka. Tapi kalau teman-teman juga perhatiin lagi lebih detail, kalau tadi kita sempat bilang terhadap ornamen bulat gitu atau oval, itu kelihatan banget kalau ngelihat daripada shape
kursi yang dipilih. Terus di sini juga kelihatan, bahkan sampai ke frame fotonya pun dipilih sama Mak yang bentuknya seperti itu gitu, berdasarkan imajinasi atau interpretasi daripada Tante Rini gitu, untuk menghadirkan satu elemen yang memang kita tadi pengen create bahwa rumah ini adalah tempat buat pulang, tempat yang aman, tempat yang nyaman gitu. Dan kalau teman-teman lihat kenapa sih tonalnya kayak gini, memang sebenarnya kita pengen masuk ke tonal yang autumn tapi yang warm section secara color palette. Jadi kalau teman-teman lihat agak sedikit berbeda dari teman-teman masuk dari ruang tamu sampai ke pojokannya Mak sampai masuk ke ruangan ini gitu. Jadi kalau ngelihat dari pilihan warna tiles hijaunya tuh tetap ada, dan ini yang menarik dari tiles yang menempel di dinding. Ini juga ornamen yang sebenarnya jelas sekali dari awal Mak tuh orangnya juga suka sekali sama tanaman dan bunga-bungaan. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat seisi rumah, pasti di tiap pojokan tuh Mak selalu punya tanaman yang ditaruh di tiap-tiap sudutnya seperti ini. Walaupun di situ juga ada dry flowers, tapi like everything is always like flowers, sampai termasuk pemilihan daripada taplak mejanya sendiri gitu. Dan ini tuh jadi sesuatu yang menarik dan jadi cirinya Mak yang kita tahu, kemudian dilengkapin sama apa yang selalu Pak bawa dari luar kota. Itu seperti selaras ya, dan menyatu untuk isian daripada ornamen di rumahnya Nawila. Dan tiles ini pun juga menggambarkan latar belakangnya Pak, di mana ini sangat peranakan. Jadi kalau kita bisa lihat di rumah ini banyak sekali guci-guci dan barang-barang pernak-pernik peranakan gitu, untuk menggambarkan latar belakangnya Pak. Karena Pak sama Mak juga merupakan penggabungan dua culture nih yang gitu, berbeda. Yang berbeda. Sebenarnya ini pojokannya Mak. Kalau Mak pergi belanja ke pasar, Mak akan selalu pakai tas ini. Kemudian Mak akan naruh sedikit uang-uang pada era itu ya, gitu. Dia akan naruh uang di piring ini gitu. Untuk beli ke pasar, atau mungkin ada keperluan gitu. Nah kalau dilihat uangnya, uang tahun itu. Uang beneran. Iya, pada eranya. Terus di sini juga lagi-lagi ada ornamen bebungaan. Tante Rini selalu dengan silver liningnya masukin dari bukan cuman sekedar taplak mejanya. Kalau teman-teman lihat guci kecil ya, bahkan di sini ada a mini lemon and another dry flower, tapi juga daripada knop. Knop ini juga very detail. Jadi gimana caranya ada elemen biru yang rasa-rasanya tuh kan Pak tuh kerjanya di laut ya. Pak tuh namanya Paul. Bahkan Tante Rini juga sampai membuat sesuatu yang detail yang sangat Pak banget. Pak itu suka sama perkakas, jadi juga ternyata mereka berdua tuh sangat crafty, sampai kita punya itu tempat alat-alat keperluan Pak untuk dia membuat sesuatu. It's like the magic tools-nya Pak juga. Iya. Dan yang menarik dari ruangan ini juga elemen warnanya sangat jelas dari lemari vintage ini ya Tante ya. Makanya Tante Rini juga tadi ngegabungin ornamen kaca daripada lemari ini, dan kerasa banget creation daripada peranakannya di era itu. Iya. Cerita lucu sih tentang si lemari ini, karena lemari ini stylenya sebenarnya dia lebih jengki. Jadi the rest rumah ini banyak sekali furniture yang dari tahun 30, tahun 40 gitu. Tapi aku merasa kita harus injek style jengki yang lagi marak di tahun 60-an. Jadi dan Pak itu kan cukup modern ya orangnya. Dia gitu. Sepertinya secara tren selangkah lebih maju ya. Makanya aku hadirkan si drawer ini. Drawer modern ini style jengki, yes. Oke, sekarang kita ke kitchen. Oke. Dapur. Selamat datang di dapurnya Nawila. Jadi dapur ini ranahnya Mbok ya. Iya. Ya Mak dan Mbok sih sebenarnya. Terus Mak sama Pak itu baik sekali sampai mereka tuh ada meja khusus buat Mbok makan nih di sini gitu. Buat Mbok makan, Mbok prepare gitu. Dan tetap cantik loh dengan tablecloth. Dengan tablecloth yang sangat Mak juga dengan bebungaannya. Ditambah juga kalau teman-teman lihat termasuk sampai juga ke piring-piring dan cutlery-nya, it's very detail.
Sesuatu yang sebenarnya aku pengen bawa pulang, tapi kata tante ini jangan dulu. Tapi ini sesuatu yang sangat mak, jadi kita bisa ngelihat bagaimana rumah ini didesain oleh tante Rini, dan kita tetap mengumpulkan ornamen-ornamen detail yang sangat mak, sangat pak juga. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat ke sini, hanging apa ya kita bilangnya ini tuh kayak semacam gantungan benda-benda, tetap aja dengan simbolik bunganya gitu. Jadi diatur sedemikian rupa supaya vibes-nya tuh rasa-rasanya tuh memang ada di era itu ya. Dan lagi-lagi tetap menyatu juga dengan dengan dining room. Kita punya tiles juga yang sama gitu. Lalu pada era itu sebenarnya kebanyakan orang cuci piringnya nggak di dapur, tapi cuci piringnya ada di luar. Sekarang kita ke kamarnya Pak sama Mak, yuk. Ini kamarnya Mak sama Pak. Iya. Bisa dilihat banyak foto-foto di dindingnya, dan tempat tidurnya juga lagi-lagi banyak elemen bunga karena Mak senang sekali bunga. Iya, termasuk juga sama elemen pahatan shape-nya ya. Lalu ada meja riasnya. Terus udah gitu karena Pak sering gak di rumah, jadi Mak tuh sering kangen sama Pak. Makanya ada foto Pak besar-besar di kamarnya Mak nih sama Pak gitu. Iya. Lagi-lagi dipilih juga motif untuk gorden. Ini Mak yang pilih ya tante Rini. Mak gitu. milihnya Jadi bunga-bunga. balik lagi dengan bentuk floral. Tepatnya ini dengan pattern daripada rose ya, dan vitrase yang memang tante Rini cari sesuai pada eranya gitu. Dan banyak sekali detail yang menarik dari ruangan ini. Salah satu yang paling aku suka banget sebenarnya lemarinya gitu, dan lemarinya tuh kelihatan banget very crafty dengan bunga yang rasa-rasanya nih lagi-lagi penggambaran juga dari era tersebut, tapi dengan looks yang sangat peranakan juga ya tante. Tapi juga sebenarnya cukup dilocalize ke sana tuh juga kayak bunga batik sih. Yeah. Itu yang asik waktu kita bisa mengejawantahkan apa yang ada di dalam buku, kemudian kita alihwahanakan jadi sebuah cerita film. Karena kita ngebangun sebuah world building yang rasa-rasanya nih harus punya kedekatan dan believability terhadap penontonnya nanti. Nah, sekarang kita lihat kamarnya Wila yuk. Yuk kita masuk ke kamarnya Nawila, where the magic is actually happen here. Ini kamarnya Wila, di mana sebenarnya di bukunya itu Wila tuh punya kamar tidur dan kamar bermain. Tapi kita menerjemahkannya untuk film ini, dia satu ruangan, tapi yang aku coba pisahin antara tempat bermain sama area tidurnya. Maka muncullah ide si Nook ini, di mana ini menjadi kayak tempat yang private, buat Wila, nyaman, cozy, dan hangat gitu. Iya, secara tone and feel kita bikinnya tuh lebih kayak theatrical ya. Iya. Gitu, jadi banyak ornamen-ornamen yang lagi-lagi emak bikin sendiri. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah kain perca. Sapu tangan sebenarnya teh. Awalnya sapu tangan ya, gitu. Ini sapu tangan. Kan Mas seneng sekali sapu tangan ya. Lalu Mak dari sisa-sisa sapu tangan yang sudah tidak terpakai sama Mak dibikin tuh jadi gorden patchwork untuk penutup tirai tempat Wila tidur. Ya, ini lemarinya Wila juga bajunya hanya sederhana seperti ini, dan ini koleksi mainan Wila karena Pak itu sering pergi ke luar negeri ya, dan luar kota, suka bawa oleh-oleh dalam bentuk buku dan boneka dan mainan. Ini buku-bukunya kita semua desain sendiri, covernya ya. Dan ini yang menarik dari kamar Nawila, ini adalah ayunan yang dibangun sendiri oleh Pak gitu. Jadi memang dia ingin sekali anaknya memiliki core memory di masa kecilnya. Jadi ini salah satu hal yang paling ikonik ada di dalam kamarnya Nawila.
Dan kalau kita juga pengen ngobrol yang paling ikonik lagi apa sih di kamar Nawila, salah satunya teman-teman Nawila ini. Si gorila dan boneka Dan ini. Meli. Lalu ini ada pojokan waktu Mak mengajarkan Wila belajar membaca. Ya. Ini adalah tulisan tangan dari Mak dan tulisan tangan Nawila sendiri. Semoga ini juga bisa jadi sesuatu yang teman-teman pembaca filmnya reminiscing apa yang dituliskan di dalam bukunya. Tapi buat teman-teman yang belum membaca bukunya juga rasa-rasanya seperti diingatkan kembali sama masa dimana kita harus menghafalkan alfabet. Iya. Dan belajar sendiri ya. Dan belajar sendiri. Semoga juga mengajak nih para penontonnya gitu nanti untuk belajar baca juga nih. Iya, dan seneng baca. Jadi kalau teman-teman lihat setiap sudut daripada ruangan ini selalu terisi dengan buku. Apalagi di bawah tempat tidur Nawila, teman-teman lihat buku dan kebiasaan Mak setiap malam itu sebelum Nawila tidur membacakan buku. Dan sebenarnya kalau tadi kita sempat bilang bahwa di dalam proses menciptakan ruang juga waktu, terutama untuk production design karena kita bikin world building, ornamen yang ada di dalamnya juga jadi begitu penting gitu loh, termasuk boneka-boneka koleksinya Nawila. Nah, Tante ini punya cerita lucu, cerita tentang boneka gorila ini karena untuk mencarinya juga makan waktu. Betul sekali nih, ceritanya panjang. Jadi si boneka ini kita nyarinya cukup lama karena kita cari di seluruh Indonesia Raya ya, nggak ketemu yang kondisinya masih bagus. Akhirnya kita ketemunya malah di California dan dibutuhkan waktu 1 bulan pengiriman dari sana ke sini. Jadi ini dia jauh ya? Jauh nih, ngomongnya mesti pakai bahasa Inggris nih sama dia. Kamu tuh ngerti nggak? Tapi sebenarnya ini jadi menarik, kita spesifik banget cari boneka gorila yang kalau teman-teman baca bukunya kan ada ya gitu. Jadi kita cari spesifik banget boneka gorila atau apes di era 60-an. Maka dia hadir sekarang di sini. Jangan lupa nonton Nawila. Ini boneka Rushmore. Tapi memang kita nyarinya tuh kenapa kita milihnya Rushmore karena bentuknya nggak serem, nggak nyeremin buat anak-anak. Terus udah gitu dia masih di eranya tuh memang dia diproduksi di tahun 50-an itu. Dan jadi boneka yang sebenarnya di era itu juga jadi salah satu collectible dolls gitu. Jadi akhirnya begitu ketemu dia kita adopsi. Iya. Ini kursi kucingnya custom kita bikin karena lucu. Karena lucu. Sederhana itu ya. Sebenarnya karena kita banyak mau aja. Karena kamarnya nggak boleh biasa aja. Jadi waktu itu kita request sama Tante Rini harus ada dong selain ayunan, ada kursi anak-anak di eranya yang lagi-lagi rasa-rasanya DIY dan seolah-olah ini Pak yang bikin. Iya. Gitu. Yang lucu banget Tante Rini coba menginterpretasikan itu dengan gimana kalau kakinya itu kucing. Jadi ya udah kasih kita Tante surprise gini kayak gini. Sama ada keramik lagi nih di ruangan ini. Karena keramik ini biar Wila nggak lupa sama akarnya bahwa akar peranakan gitu di hidupnya. Jadi emang keramiknya sengaja nih Pak nempelin ada di kamar Wila nih gitu. Dan ini akhirnya sama Tante ini didesain untuk jadi frame daripada jendela kamar Nawila itu sendiri. Dan teman-teman lagi-lagi juga bisa lihat ornamen daripada yang mau pilih lagi-lagi tetap bunga ya. Iya. Antara bunga seroja atau bunga kamboja. Dan kamar Wila ini banyak sekali patchwork gitu karena memang craftingnya Mak nih yang bikin semuanya gitu. Contohnya seperti kap lampu ini. Jadi kalau teman-teman lihat kap lampu ini kerasa banget bedanya dengan ciri yang sangat Mak. Bedanya yang ini lebih playful karena banyak sekali kancing-kancing yang Mak coba bikin gitu ya. Dan ini adalah hasil diskusinya Nawila dan Mak
bahwa kancing-kancing itu tuh seperti bunga yang lalu kemudian dihinggapi oleh kupu-kupu. Dan clue di sini juga teman-teman ternyata bisa menemukan banyak sekali kupu-kupu. Iya, betul. Karena message daripada film ini juga adalah ketika kita bertumbuh maka kita akan ada di dalam sebuah fase transformasi. Dan itu juga seperti kupu-kupu ya gitu. Nah, benang merah itu yang coba kita jahit. Dan kalau teman-teman juga tadi sempat ngeliat dari awalannya ada satu tone yang juga tidak pernah dilupain dari kita secara production design, yaitu warna merah itu sendiri gitu. In a way kenapa jadi merah, karena bukan cuman warna yang berani gitu ya, bukan cuman warna yang ngasih vibrant untuk kita punya elemen api, tapi ada elemen dimana you feel freedom inside gitu. So tonal merahnya juga sama Tanter ini dikasih dengan banyak bentuk sebenarnya, contohnya kayak di kursi, di patchwork, terus kalau teman-teman lihat ada di frame, bahkan tadi di ruang makan aja frame-nya itu. Kalau di kamar Willa sendiri kentalnya warna merah tuh sebenarnya lebih di gorden. Ada di curtain, ada di mana-mana gitu. Dan karena ini filmnya diangkat dari buku Nawila yang pertama, covernya warna merah. Jadi itu juga salah satu alasannya kita jadiin warna merah ini semacam garis besar untuk transformations, bagaimana kita bisa mengadaptasi dari buku menjadi sebuah film layar lebar. Nah, itu tadi cerita tentang rumah Nawila, Pak, Ma, juga Mbok ya. Terima kasih sudah main-main ke rumah Nawila. Semoga cerita yang kita bikin sampai ke hati kalian ya. Jangan lupa juga yang paling penting ini, Kita harus nonton rame-rame filmnya di bioskop ya. sekarang juga. Terima kasih juga buat Living Loving buat kesempatannya main-main ke rumah Nawila. Sampai jumpa lagi. Dah. Terima kasih. Cheers. Cheers.